yang jadi PKI dulu ketika pemberontakan PKI G30 ketika zaman PKI yang jadi penggerak itu Habib ada. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati ini doktrin ya, awas. Ada orang yang berdoktrin kalau ngaji itu ke Habib supaya tidak sesat katanya. Nah kalau Habibnya sesat gimana? Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai yang jelas mereka sanad ilmunya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, zuriyah Rasul juga. Dari jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga ada semuanya di Indonesia. Cuma mereka nggak melabelkan diri Habib, menutup-nutup. Kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawaduan. Mereka cuma menonjolkan keilmuan, kealiman. Ada yang tahu siapa Habib yang dimaksud? Kalau menelusuri sejarah, ternyata yang dimaksud Sayyid Saif Alwi tersebut adalah DN Aidit. Dan DN Aidit ini memang terkenal sebagai gembong PKI. Makanya kita harus cermat dan hati-hati dalam menyikapi berita maupun informasi yang kini makin liar berkembang di media sosial. Sekarang ini ada penggiringan opini seolah-olah Habib anti PKI, seolah-olah Habib adalah makhluk mulia tanpa salah. Sementara para kiai dan ulama sering dianggap tidak selevel dengan mereka. Misal kita perhatikan beberapa oknum Habib saat ceramah atau saat pembukaan pidato. Biasanya mereka menempatkan posisi Habib selalu di kalimat penyebutan paling depan. Sementara sebutan kiai, ulama, ajengan selalu di kalimat yang sesudahnya. Jadi begini misalnya, kepada para habaib, kepada para kiai, kepada para ulama, dan lain sebagainya. Jarang ada kalimat yang diucapkan para habib itu ketika ceramah itu menyebutkan kiai atau ulama lebih dahulu, tapi selalu Habib dahulu. Kenapa demikian? Ya salah satunya adalah untuk mengedepankan para habib dan membelakangkan para kiai atau ulama. Ini baru dari segi ucapan saja, belum hal-hal lainnya. Jarang Habib itu bilang kepada kiai, kepada ulama, kepada para habaib. Tapi yang sering adalah kepada para habaib, kepada para kiai, kepada para ulama, dan seterusnya. Paham ya? Dan penggiringan opini tentang keutamaan habaib dibanding ulama atau kiai ini juga sering mereka dengungkan. Logikanya, kalau benar para habib itu benar dzurriyyah Nabi, kan tidak mungkin menonjolkan diri seperti itu, tapi justru merendah. Tapi ini kok beda? Maka tak berlebihan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman dari Banten yang menyatakan nasab Habib Ba'alawi Yaman terputus dan tidak tersambung kepada Nabi. Lah ini fakta kebenaran berdasar kajian ilmiah. Kalau soal pengucapan di atas tadi itu kan berdasar tingkah laku sehari-hari para habib. Lah ini berdasar kitab nasab yang terpercaya bahwa mereka tidak tersambung kepada Nabi. Ini kan sudah jelas. Mau bukti apa lagi? Tes DNA, ya mereka tidak berani hingga kini.